Halo sedulur-sedulur, ketemu lagi dengan saya Mbah Dewo. Pada video yang kali ini kita akan meneruskan tentang tampilan dari Photoshop. Sekarang kita akan mencoba dua buah tool. Tool yang pertama dinamakan dengan Zoom Tool atau shortcut-nya adalah huruf Z yang sebelah bawah sendiri sini. Kalau kita pilih Zoom Tool ini fungsinya adalah untuk perdekat jarak pandang kita. Kalau diklik ini, maka gambarnya akan menjadi semakin dekat. Otomatis dia kelihatan jadi besar. Tapi itu bukan memperbesar gambarnya sebenarnya, cuma jarak pandangnya saja. Di sebelah atas pada option bar terdapat pengaturan tambahan dari Zoom Tool. Di sini ada zoom in, zoom out. Tadi zoom in, ini zoom out. Zoom out itu untuk memperjauh jarak pandangnya. Caranya berpindah, klik ini, atau bisa dengan menggunakan tombol ALT di keyboard. Kalau saya tekan tombol ALT, selama saya tekan, dia berpindah dari zoom out ke zoom in, atau sebaliknya. Ya gini. Terus di sebelah kanan sini ini ada beberapa pengaturan tambahan yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau ini zoom all windows. Zoom all windows itu berarti zoom yang kita lakukan ini berpengaruh pada gambar-gambar yang lain juga yang sedang kita buka. Jadi misalnya ini saya zoom in, maka gambar kucing ini akan menjadi semakin dekat juga. Ya, gini. Nah, kalau kita tidak menginginkan seperti itu, misalnya kita cuma mau memperbesar atau memperdekat atau memperjauh pada satu gambar saja, ini dinonaktifkan. Ini kalau saya perkecil, di sini tetap besar. Terus ada juga di sini ada zoom ke 100%, pada fade screen atau pada full screen. Terus ini ada sebuah fitur baru yang bisa digunakan untuk mengatur zoom dengan cara klik dan geser ke kiri atau ke kanan menggunakan zoom tool ya. Kalau saya klik ke sini, dia memperdekat atau memperjauh. Tapi ini hanya berfungsi pada komputer Anda kalau komputer Anda mempunyai card VGA yang mensupport OpenGL. Nah, kalau punya saya ini nggak cuma support OpenGL, memang saya kemana-mana naiknya juga GL Mark tahun 2000. Nah, selain dengan memilih icon di sini, zoom in dan zoom out, kita bisa menggunakan tombol pada keyboard, yaitu dengan Ctrl minus untuk zoom out dan Ctrl plus untuk memperdekat atau zoom in. Ada juga Ctrl 1, kemudian Ctrl 2, itu untuk zoom ke 100% dan ke seukuran bidang gambarnya ini. Nah, terus di sebelah bawah sini, kalau kita perhatikan ada angka prosentase. Ini menunjukkan tingkat zoom yang kita punyai pada gambar ini. Bisa saja kita ketik di sini misalnya zoom ke 25%. Jadi ini zoomnya 25%. Atau zoom ke 100%. Gini, persennya nggak usah diketik, ketik angkanya saja kemudian di enter. Terus kalian kalau sebelah kanannya sini, ini adalah bagian untuk menampilkan informasi pada gambar kita ini. Informasi apa yang bisa ditampilkan, bisa dipilih dari gambar ini, gambar panahnya ini. Kita bisa memilih dari dokumen size
sampai pada layer count, jadi pada ukuran gambar, sampai pada jumlah layer yang ada. Ini bisa pakai yang dokumen dimension. Ini menunjukkan ukurannya 1920 pixel kali 1280 pixel. Resolusinya 72 pixel per inch. Nah, informasinya banyak yang bisa kita pilih dari sini ya. Yang tidak ada di sini itu adalah informasi tentang cuaca dan informasi tentang saldo ATM. Nah, sekarang kita coba zoom yang dekat seperti ini ya. Kalau di zoom yang dekat seperti ini, kan kita perlu melihat bagian-bagian lain. Misalnya, nah ini cara menggesernya dari sini, untuk geser horizontal atau vertikal. Pada Photoshop ada sebuah tool yang bisa digunakan untuk menggeser gambarnya ini. Namanya adalah hand tool. Hand tool letaknya di sini, shortcut-nya huruf H. Ini bisa Anda gunakan untuk menggeser-geser gambar. Selain menggunakan hand tool, ini, misalnya saya sedang aktif di move tool atau di tool yang lain, misalnya ini. Kalau saya mau menggeser, sebenarnya tidak perlu berpindah ke hand tool. Cukup dengan menekan tombol spacebar di keyboard. Ini. Kalau kita tekan tombol spacebar, kita bisa seolah-olah sedang menggunakan tombol menggunakan tool hand tool ini. Itu bisa Anda lakukan pada tool yang lain juga. Ditekan spacebar bisa geser. Kecuali kalau Anda sedang mengetik. Kalau sedang mengetik, Anda tekan spacebar, maka fungsi tombol spacebar kembali menjadi untuk memberi jarak pada antar kata. Jadi fungsi hand tool-nya berubah. Kemudian pada hand tool, ini kalau kita klik dan tekan dan tahan ini, maka akan muncul yang namanya rotate view tool. Ini ada dua bagian ini. Rotate view tool fungsinya untuk memutar bidang gambar. Jadi bukan gambarnya yang benar-benar diputar, tapi cuma seolah-olah kita melihat dari arah lain. Cara menggunakannya, klik, geser kiri atau kanan, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sebelah atas ini kelihatan ada angka derajat yang sesuai dengan putaran kita. Ini. Kalau kita klik reset, dia kembali seperti semula. Dan sama seperti tadi ini, rotate all window atau hanya satu bagian saja. Kalau ini centangnya dihilangkan, maka ini cuma menggeser satu gambar saja, yang lain enggak. Tapi kalau kita aktifkan rotate all window, maka semua gambar yang sedang kita buka akan ikut berputar. Terus bagaimana caranya kalau kita ingin melihat ketiga gambar ini sekaligus? Jadi kita tampilkan bersama-sama. Caranya dari menu window, kemudian range, kita bisa pilih mau model yang mana. Misalnya kita buat dengan horizontal, ini yang satu di sini. Yang satu di sini ini bisa kita pindah juga, misalnya ingin di sini. Atau dengan vertikal. Atau bisa juga ketiga-tiganya sekaligus, horizontal atau vertikal. Jadi vertikal. Kalau posisi yang seperti tadi itu namanya consolidate gini. Ini bisa digeser ya, misalnya ingin mau di tengah, nih kucingnya mau di sini juga bisa.
Bisa juga nanti Anda geser ke sini. Ini sama saja ini. Cuma gambar yang di bawah sana itu tidak bisa nutupi yang di sini karena ini kan lepas sendiri. Sekian dulu videonya kali ini. Pengenalan tampilan Photoshop akan dilanjutkan pada video yang berikutnya. Matur nuwun sudah menonton videonya. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa selalu lakukan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.